Oke, halo semuanya. Oke, ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini saya lagi di kenyamanan rumah saya sendiri. Oke, sebentar lagi ini saya akan melakukan traineran, indoor trainer ya. Ya, sebetulnya hari ini cuacanya bagus, agak mendung sedikit. Tapi bukan jadwal saya untuk keluar, jadi untuk supaya saya tetap bisa training ya, saya pakai trainer ini. Ya, oke. Nggak ada beda lah. Ya, yang penting Anda juga sama-sama latihannya, baik itu indoor atau ada di jalan ya. Nah, sebelum kita lanjut nanti selanjutnya nanti ke depan saya juga akan banyak membuat video-video training ya, menu-menu dan metode-metode ya, yang menurut saya ya tentunya misalnya menurut orang lain juga banyak ya, tapi ini ala Jacob Iskandar my menu gitu. Oke. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita sedikit pahami dulu backgroundnya ya. Artinya apa? Background fisik saya, level power saya, dan misalnya software apa yang saya pakai gitu ya. Soalnya beda level tentunya akan beda menu juga ya. Misalnya ada orang lain yang membuat video tapi dia itu orientasinya ke competition ya, mungkin intensitasnya sudah pasti lebih tinggi dari saya ya. Saya kan untuk recreational atau untuk ya kesehatan. Tapi bukan hanya itu, juga Anda mampu mengikuti event-event begitu loh ya. Jadi Anda masih bisa mampu mengikuti event-event. Oke, sedikit background saya mau tunjukkan, yaitu di mana letak heart rate zone saya ya. Heart rate dulu saya menggunakan aplikasi Garmin Connect ya. Garmin Connect. Jadi Garmin Connect itu nanti juga akan bisa memonitor perkembangan setiap latihan saya. Jadi apakah hari ini saya latihannya kurang, moderat, atau intensitasnya terlalu tinggi, dan berapa lama saya harus istirahat dan sebagainya. Itu saya mengandalkan Garmin Connect, Garmin, miliknya Garmin. Oke. Heart rate zone saya dibagi atas 5 heart rate zone ya. Yang pertama adalah zone 1. Zone 1 adalah zone warm up, yaitu 93 sampai dengan 111 ppm. Jadi kalau misalnya saya lagi bersepeda terus heart rate saya hanya sekitar 93 sampai 110, itu warm up. Sangat easy warm up ya. Nah, nanti ini juga Anda bisa pakai kalau misalnya Anda mau latihan warm up, misalnya warm up dengan heart rate sekitar dijaga di 110 ppm. Misalnya Anda bisa warm up selama setengah jam, misalnya 30 menit gitu ya. Berikutnya adalah zone 2. Zone 2 saya itu 112 sampai dengan 129 ppm ya. 112 sampai dengan 129 ppm. Zone 2 itu warnanya biru ya. Anda kan sering dengar kan zone 2 training ya. Itu zone 2 training ini heart rate zone berada di sekitar 125-an lah ya. 125-an. Tapi kalau intensitasnya, powernya gede ya, itu enggak main-main, itu latihannya berat sekali ya. Jadi jangan confuse dulu heart rate misalnya zone 2 itu Anda harus memahami dulu zone 2 itu apa ya. Karena kalau tidak ya nanti Anda bisa overtrain juga ya. Oke, kita lanjut di heart rate zone 3 saya itu 130 sampai 148.
Ya 130 sampai 148, 148. Ini masih di zone hijau. Zone hijau itu Anda mulai masuk ke aerobik ya. Aerobik itu artinya ya Anda sudah mulai ngos-ngos sedikit ya, ngos-ngos. Ya. Terus apa itu? Keringatnya sudah mulai keluar juga ya. Lanjut ke zona 4. Heart rate yaitu 149 sampai 166 ya. Ini threshold warnanya orange. Nah, threshold itu ya Anda sudah ngos-ngosan, ngos-ngos ya. Ya, jadi di threshold ini Anda bisa menahan berapa menit ya di situ. Ya, pastikan jantung Anda kuat ya, karena itu 150 sampai dengan 165 BPM loh sudahan ya. 165 BPM. Zone 5, zone terakhir maksimum, warnanya merah sudahan, itu di atas 166. Jadi ketika Anda mencapai 170, ya waspada, itu maksimum soalnya. Dan berapa lama Anda bisa bertahan di zone maksimum? Jangan memaksakan. Sekali lagi, jangan memaksakan ya. Saya sendiri harus berhati-hati kalau latihan agar zona merah di heart rate itu minim. Ya tentunya untuk menjaga supaya itu minim ya Anda harus kuat. Makanya Anda harus latihan banyak di zona-zona yang bawah begitu. Yaitu zona easy, zona aerobik atau threshold Anda perbanyak sehingga Anda tidak jedok di zona maksimum merah ya. Oke, ini penjelasan bagi mereka yang tidak punya power meter ya. Jadi saya akan menjelaskan latihan di mana Anda bisa berdasarkan heart rate saja, nggak masalah ya. Kalau misalnya Anda berlatih intensitasnya ringan, ringan itu artinya di mana? Di zona 1, 2, dan 3 itu termasuk ringan. Untuk mendapatkan hasil maksimal, ya tentunya periodenya yang harus dipanjangkan kan. Ya, jadi misalnya Anda nyeting periode pada hari itu Anda ingin latihan berapa lama. Ya, hari ini misalnya saya sudah mengalokasikan sekitar 2 sampai 3 jam untuk saya berlatih indoor ini dan sekalian ngevlog gitu. Ya. Jadi misalnya hari ini Anda bertujuan untuk saya akan latihan tapi menjaga di heart rate di bawah 130. Misalnya di bawah 130. Nah, itu kan sebetulnya latihan yang moderat ya. Easy to moderate ya. Easy to moderate intensity bagi saya. Makanya saya harus latihan kira-kira 1 jam minimal untuk saya bisa mendapatkan efeknya, yaitu ya. Jadi nanti saya akan latihan 1 jam di zona 2. Zone 2 itu tadi itu zona di bawah 130 BPM 1 jam. Kalau Anda bisa 1,5 jam lebih baik. Bisa 2 jam jauh lebih baik. Ya. Punya Anda waktu? Anda punya waktu? Nah, kalau Anda punya, itu kemewahan loh. Silakan latihan, karena zone 2 training atau latihan di bawah 130 BPM itu akan memberi manfaat endurance ya. Bayangkan kalau misalnya Anda kuat 1 jam di sini dengan menjaga stabil di bawah 130. Di jalan Anda akan bisa melahap 100 km Grand Fondo dengan nyaman, dengan mudah ya. Itu. Lanjut. Kalau Anda latihannya di atas
aerobik, yaitu di atas 145 BPM, artinya 145, 150, 160, 165, 170. Itu termasuk latihan-latihan yang high intensity, artinya moderate to high intensity. Ya, tentunya latihan-latihan seperti itu tergantung kekuatan Anda di mana. Ya, biasanya latihan-latihan seperti itu akan dilakukan maksimal hanya 1 jam. Ya, walaupun pro seperti Pogacar misalnya, dia jarang latihan yang high intensity di atas 1 jam. Ya, tentunya high intensity-nya dia itu powernya gede banget, ya sekitar 400 watt begitu. Nah, saya masih 200-an gitu, separuhnya dia. Oke. Ya, jadi hati-hati. Jangan Anda seolah-olah Anda kepingin nyontoh seorang pro. Oh, itu dia bisa 1 jam dengan heart rate sekian. Nah, heart rate-nya dia itu loh jauh lebih rendah dari kita. Nah, kalau kita nyontoh mereka, ya tidak lama umur Anda, malah Anda overtrain terus dan akhirnya jadi petaka. Ya, jadi kita akan menghindar dari hal-hal seperti itu. Biasanya saya kalau latihan high intensity itu adalah latihan yang kedua. Ya, setelah saya warm up atau setelah saya low intensity, baru saya masuk ke high intensity. Dan high intensity-nya itu pun saya batasi hanya 25 menit. Ya, 25 menit di power sekitar 200 watt. Hanya 25 menit loh. Dan itu pun saya sudah merasa capeknya luar biasa. Dan ketika saya stop Garmin, saya lihat saya harus istirahat 2 hari 48 jam. Oke. Nah, itu sekilas penjelasan ringan tentang latihan ya berdasarkan heart rate dulu ya. Karena mayoritas pasti tidak punya power meter. Tapi kalau misalnya Anda punya Elite ini, power meternya sudah built-in ya, tapi tidak masalah. Ini episode ini akan bisa dicerna oleh semua orang, semua viewer, semua kalangan yang mereka mau berlatih berdasarkan heart rate ya. Itu dulu. Jadi misalnya saya sudah jabarkan tadi low intensity, moderate intensity, dan high intensity. Kalau misalnya Anda mau latihan di low intensity, pastikan Anda waktunya periodenya lama. Kalau di moderate intensity, ya periodenya sedang. Kalau di high intensity, periodenya pendek aja, ya pendek aja semampunya. Nah, penjabaran mengenai periode itu Anda bisa buat satu periode itu berapa. Misalnya satu periode 30 menit 1 jam ya, atau bahkan 20 menit per periode. Kalikan 2 20, 40 kalikan 3 20, 60 ya. Saya biasanya 30 menit. Jadi karena ini nanti easy intensity, saya double, jadi 30 kali 2, makanya jatuhnya 1 jam ya. Nanti kalau misalnya high intensity, ya mungkin saya hanya single dari satu periode 30 menit. Kalau intensitas lebih, misalnya di atas VO2 max, di atasnya maksimum misalnya, saya bagi 2, yaitu 30 bagi 2, 15 menit saja. Jelas ya. Jadi latihan ini penjelasan saya sudah jelas ya, gampang menurut heart rate dulu ya. Oke, nantikan di episode berikutnya saya akan berlatih di low intensity tapi 1 jam. Sampai ketemu.